Oke bro, ini kita langsung bertanya ya mengenai hal penyakit dari orang tua anak ini ya, kita sebut aja D ya namanya. Awalnya mengalami apa, mungkin kita langsung untuk bertanya. Awalnya kenapa bang? Awalnya waktu gejala pas pertama kali diperiksa di rumah sakit itu bahasanya terkena lambung. Nah, lambung kita coba lagi kan, diobatin sama tabib. Alhamdulillah dari tabib itu lambung selesai, bisa kelar, sembuh. Cuma entah kenapa kok bisa kambuh lagi. Ternyata pas diperiksa lagi ke rumah sakit, bukan lambung yang kena, malah ke liver, ke hati katanya. Tapi saya kurang tahu juga ya, karena saya bukan ahli medis, jadi kita kurang tahu. Kita coba rawat lagi kan ke salah satu rumah sakit swasta di daerah kita. Pas selesai dari situ alhamdulillah sembuh. Cuma selang berapa hari ya kambuh lagi. Dan akhirnya ada seseorang kayak semacamnya orang bisa gitulah, orang bisa kayak gitu. Dia bilang bahwasanya ini bukan penyakit medis. Saya kan coba tanya sama beliau, emang ini kenapa? Kata beliau ini penyakit kiriman dari orang. Saya coba bertanya lagi kan sama beliau, kira-kira ini bisa diambil apa tidak? Beliau menjawab lagi, beliau menjawab dengan santai, ini mudah untuk diambil, kata beliau, bisa saja. Kemudian selang berapa hari ya kemudian beliau datang lagi ke rumah. Kita mempersiapkan, katanya disuruh nyiapin kayak semacam sate kambing, kelapa hijau, terus air kembang 7 rupa. Air kembang itu kita ditutupin pakai kain kafan putih ya. Gak boleh selain kain kafan Itu putih. metodenya ya. Iya, metodenya seperti itu. Sehabis itu beliau ada yang merasuki, seperti entah itu makhluk apa, maksudnya tuh entah itu pegangan beliau sendiri atau orang lain gitu loh. Maksudnya setelah makhluk itu merasuki, makhluk itu mencoba untuk mengambilin santet-santet yang ada di dalam tubuhnya bapak saya gitu loh. Kalau kita siang melihat sih ya nggak kelihatan apa-apa di tangan beliau. Cuma beliau pas naruh di air kembang itu sekalian ditutupin sama kain kafan putih, ada bunyi. Ada bunyi suara lah masuk ya. Bunyi suara kayak semacam air kejatuhan benda lah gitu. Ya, pas selesai semua kayak gitu kan, pas dibuka itu kain kafan, ternyata ada isi pakunya. Paku, rambut, sama pecahan kaca kalau nggak salah waktu kemarin. Jadi kain kafan itu kan dia megang nih kain kafan, ini ada baskom ya. Itu dia meletakkannya pas dilipat gitu, apa sudah terbuka ini kain kafan ini? Tertutup. Tertutup, langsung ditutup, dibuka kayak gini dikembanginya. Iya. Tidak di luar dulu dikembanginya baru ditutupi baskom itu. Enggak. Jadi posisi kain kafan itu tertutup, tangan dia masuk ke kain kafan. Yang masuk ke kain kafan. Iya, langsung dimasukin ke dalam baskom itu. Kalau kita sih ya mau percaya nggak percaya, yang namanya goib itu ada. Tapi kalau masalah seperti ini dipikir secara logika aja gitu, kok bisa yang namanya paku atau pecahan beling masuk ke tubuh manusia? Apakah benar atau tidak, itu maksud saya sih. Jadi tiba-tiba dia mengambil pura-pura mengeluarkan lah dari tubuh dia itu pecah-pecahan itu, lalu dimasukkan ke dalam air itu. Iya. Itu tetap digenggam ya, tidak dibukanya. Iya, pas waktu dimasukin juga tetap digenggam, nggak dibuka tangannya. Berarti dibuka dikit kain kafan tuh dengan alasan dia memasukkan barang itulah ya. Soalnya kata beliau, kalau misalkan pas diambil dari tubuh bapak saya terus dilepasin kayak gini, nanti katanya lepas lagi gitu. Lepas lagi, bisa masuk lagi. Berarti setelah gaib itu masuk ke dalam air, dia tidak akan lepas ya. Iya. Akan berenang di dalam air itu dalam air itu katanya. Kita juga kurang tahu ya. Soalnya kalau kita kan
nggak paham dan nggak ngerti masalah-masalah gaib seperti itu. Setelah diambil paku itu dari tubuh bapak saya, cuma berapa hari, 2 hari kalau nggak salah, 2 hari ternyata kambuh lagi. Seperti ini lagi, mulai lagi ada suara orang ngaji marah-marah, terus keinginannya maunya diturutin terus. Kita kan bingung lagi kan, nanya lagi sama orang, beliau kelihatannya sudah jauh, tapi coba saja mencari orang yang bisa untuk menarik beliau gitu katanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada perubahan. Berarti sudah berapa hari ketahuan sudah terkena non medis gini? Kalau dari kita sih terlihatnya itu baru 2 hari ya. 2 hari. Kelihatan itu baru 2 hari. Maksudnya tuh itu kelihatan yang bener-bener parah maksudnya tuh. Iya, perbedaannya bagaimana itu? Perbedaannya itu pas waktu sebelum apa maksudnya pas kena kayak gitu, tatapan mata kosong, terus sering melamun. Intinya bukan bawaannya sendiri lah gitu loh. Ibarat kata mati berapa derajat ya, 360 derajat lah dari kebalikan sifat pribadinya manusia tersebut gitu loh. Gini maksudnya kan abang kan mengalami sendiri, jadi biar penonton mengetahui ciri-ciri sudah berganti makhluk lain di badan kita kan begitu ciri-cirinya gitu. Faktor paling utama, jika orang tersebut mendengarkan suara orang ngaji pasti dia akan marah atau kepanasan. Oke. Yang paling utama itu gelisah biasanya sih. Gelisah, nggak mau diem. Habis itu ada lagi ciri-ciri yang ini? Ciri-cirinya ya sifat itu berbeda dari kebiasaan sehari-hariannya. Terus kayak diajak ngobrol, kayak kurang nyambung gitu. Jawab sih jawab, cuman paling jawabnya misalkan ditanya ini nih, jawabnya iya. Kalau enggak, kalau enggak. Oh berbeda lah, berbeda dari biasanya kalau ditanya ya. Iya berbeda dari biasanya kalau ditanyain. Enggak, ini unik. Uniknya saya mau menggali mendalam lagi masalah paku itu ya. Seorang dukun ini mengeluarkan paku dari badan dia sendiri, dipegangnya, digenggamnya, lalu dimasukkannya tangannya ke air itu ya. Gitu. Setelah dia sudah meditasi lah kita bilang ya, sudah mengambil katanya santet-santet tersebut atau penyakit yang non medis tersebut, lalu dibukanya lah kain kafan tersebut. Iya, dibuka kain kafan tersebut, lalu ditunjukin gitu loh bahwasanya di dalam tubuhnya pasien itu ada ini gitu. Sejenis apa aja sih yang dikeluarkan beliau itu? Paku, pecahan kaca, sama rambut. Iya, pecahan kacanya itu maksudnya dia besar apa sedang? Enggak, kecil, enggak terlalu besar. Paling seukuran kuku jari kalau nggak salah. Pakunya? Pakunya lumayan ya, panjang, agak seginian kayaknya sih. Ukuran paku 7 kalau nggak salah. Maksudnya dia mengambil bagaimana sih? Boleh nggak diperagai cara dukun ini mengambil pengeluaran santet dengan paku apa itu? Cara pengambilannya? Jadi cara pengambilan, maaf nih ya bang ya. Saya contohin kayak gini. Kan dia duduk kayak gini kan. Nah, dia pegang dulu perutnya di bagian mana yang ada kayak gitu dia. Terus misalkan kalau di sini yang keras kata dia, baru ditarik, kayak giniin. Tarik ya? Iya, kayak giniin, dikumpulin jadi satu dulu, baru ditarik dia kayak gini. Ditarik kayak gitu, habis itu? Habis itu langsung ke baskom yang ada air kembangnya itu. Seperti itulah. Oke. Berarti menggunakan trik-trik sulap dukun ini, jago deh ya dengan trik sulap bagus. Dia bermain sulap kan begitu dengan trik dia gitu kan. Pantesan bukanya makan daging gitu. Kasih daging sate kan. Ya daging sate itu buat apa? Itu dia. Kalau daging sate itu kalau kata orang pintarnya ya itu mah buat sesajen buat pegangan dia sendiri gitu. Itu maksudnya daging sate itu disediai kepada dukun ini. Dimakannya apa diletak begitu saja? Dimakannya. Dimakannya? Iya. Berarti dia lapar.
Enggak, kalau pas waktu kesurupan sih enggak dimakan dia. Jadi Didiemin aja gitu loh. Tapi pas sudah selesai kesurupan, pas sudah sadar, terus sudah ngobrol-ngobrol biasa, baru kita dimakan gitu loh. oh setelah Makanya boleh dimakan rame-rame. oh sesajen yang diberikan untuk penarikan sejenis santet, satenya Dimakan sendiri. setelah selesai penarikan dia boleh dimakan sendiri sesajen itu. Iya, boleh katanya, nggak apa-apa. Oh, Bungkusnya sate itu rebus komando. berapa tusuk sate? Apanya? Dibeli berapa tusuk sate dia itu? Waktu kemarin saya beli sedikit, soalnya itu penghabisan orang jualan satenya. Berapa kira-kira? Berapa ya? Oh, Kemarin 7 tusuk kalau nggak salah. 7 ya? Iya. Oh. Enggak, gue baru dengar ini aja gitu kan, dalam arti hal alat ritual yang membuat penarikan santet itu memakai metode sate kambing, lalu bisa dimakan sendiri sate itu kan, itu unik gitu kan bagi gua gitu. Dukun seperti itu unik. Sama nasinya. Berarti lapar ya, iya kan. Oke bro, mungkin kita sudah mengetahui ya cara-cara banyak oknum ya, saya bilang oknum dukun ini menggunakan trik-trik sulap gitu untuk menipu pasiennya gitu. Sementara jarang sekali saya jumpai orang yang terkena santet teluh tenun itu mengeluarkan benda-benda tersebut gitu. Itu jarang sekali saya jumpai. Ya mungkin dukun yang datang ke rumah abang kemarin itu mending dia bermain sulap saja kan begitu dia. Mungkin kita akan langsung ya untuk bertemu sama bapaknya D ini ya bro ya. Oke bang, satu pertanyaan lagi bang. Setelah paku-paku itu keluar, dan beling itu keluar, sejenis rambut, beling, paku, itu dikasihnya kepada abang, apakah dibawanya kembali lagi? Kalau waktu saya kemarin itu dibawa pulang, katanya mau dibuang, entah itu di kali atau di laut kata dia. Oh dia membawa, bukan disuruhnya orang rumah yang membuang ya? Bukan, dia sendiri yang membuang katanya. Oh, oke. Berarti dia nggak bermodal bro ya kan? Jadi paku-paku yang sudah dikeluarkan itu dia sendiri yang membawanya gitu kan, dan dia sendiri yang untuk membuangnya. Sebenarnya biasanya sih setahu saya itu orang rumah yang kita disuruh buang, bukan dukun tersebut gitu, oknum dukun tersebut gitu yang membuangnya, tapi orang rumah sendiri yang membuangnya. Oke bro, kita sudah ngupas dan membahas masalah pengobatan santet yang keluar paku dan lain-lainnya bro ya.